Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena sampai pada pagi yang indah ini Tuhan masih menjagai kami. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis dalam Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ada peribahasa orang Batak yang mengatakan, si tujang nagadap, si togu najongjong. Peribahasa itu menggambarkan kehidupan keseharian kita, bahwasanya orang yang lemah seharusnya diangkat untuk berdiri, tapi kenyataannya dibiarkan, bahkan dicari cara untuk membuat dia semakin terperosok, semakin menderita. Sudah jatuh dari atas, ditimpa tangga lagi, lalu digigit anjing lagi. Dengan kata lain, lengkap sudah penderitaannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hal itu di hutan berlaku adalah hukum rimba, yaitu yang kuat jadi penguasa dan yang lemah menjadi santapan atau makanannya. Atau dengan kata lain, yang kuat memangsa yang lemah. Kalau hal itu terjadi di hutan sana, itu hal yang wajar, karena yang melakukannya adalah binatang. Bagaimana kalau itu terjadi di dunia ini, di dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau hal itu terjadi dilakukan oleh orang percaya? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kehidupan gereja terjadi ketidakadilan, yaitu yang kuat menyepelekan orang lemah, akan menjadi hal yang ironis, karena pemahaman orang biasanya kehidupan gereja akan melaksanakan atau pelaku keadilan sesuai dengan firman Tuhan, bukan pelaku ketidakadilan. Memang latar belakang seseorang itu sangat menentukan untuk memahami sesuatu masalah dimanapun dia berada. Sebaiknya kita harus mau merubah diri dan jangan hanya melihat masalah itu dengan kacamata kita sendiri. Jemaat di Roma berlatar belakang orang Yahudi yang sudah lama mengenal Allah, dan mereka termasuk orang kuat, serta non-Yahudi yang baru mengenal Allah, dan mereka adalah termasuk orang-orang lemah.
Dari latar belakang itu berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah jemaat, karena yang satu boleh memaksakan kehendak dengan menjagokan keyahudian, dan kelompok yang satu lagi mereka tidak setuju karena gereja adalah milik Kristus, bukan milik hanya satu kelompok atau seseorang saja. Rasul Paulus melihat masalah yang ada berpotensi kepada perpecahan, dan hal itu harus diselesaikan dengan cara jemaat harus bisa saling membangun, saling memberi, dan jangan ada mencari kesenangan kelompoknya, kaumnya, tetapi harus mencari kesenangan bersama. Orang kuat harus mampu menanggung kelemahan dari orang yang lemah, karena latar belakang mereka baru mengenal Kristus. Hal itu begitu indah dilihat dan dirasakan oleh orang percaya di HKBP Surabaya ini dalam pesta Huria atau pesta Gotilon. Dengan pesta itu harus ada subsidi silang sebagai wujud dari iman percaya kita kepada Kristus Yesus, karena Tuhan tidak pernah melihat perbedaan itu jadi sumber masalah. Tuhan tidak pernah melihat perbedaan itu jadi sumber masalah. Yang pasti di tengah kehidupan ini ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat janganlah mengandalkan kekuatan dan kelebihannya, melainkan digunakan untuk menanggung dan mampu memberi yang terbaik bagi semuanya. Dan yang lemah juga harus mampu menerima kenyataan itu. Kalau hal itu bisa dirasakan di gereja, hal itu juga kita laksanakan di lingkungan masing-masing di mana kita berada, juga di rumah ataupun keluarga kita masing-masing. Baik itu di gereja, di rumah ataupun keluarga, di masyarakat ataupun lingkungan kita tinggal, dan dimanapun kita berada, sebaiknya kita saling menopang, karena satu pun dari kita tidak ada yang sempurna. Sebaiknya kita saling menopang, karena satu pun dari antara kita tidak ada yang sempurna. Untuk itu, dengan firman Tuhan, mari kita saling mengasihi, saling menguatkan, dan jangan ada di antara kita hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami pada pagi yang indah ini, supaya kami melihat lingkungan kami, supaya hidup kami sempurna dengan mengasihi orang yang begitu lemah, orang yang tidak kuat. Biarkan kami Tuhan yang kuat dapat memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya dimanapun kami berada, baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat, di lingkungan, di gereja, dimanapun kami tinggal, sebaiknya dengan firman Tuhan kami akan melakukan kasih, kami
akan melihat apa yang dibutuhkan sekitar kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati seluruh lingkungan mereka, berkati seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.